Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Meski baru dibuka, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah memutuskan untuk memilih mantan Panglima TNI Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Melalui sambungan telepon, Muldoko meminta dukungan dan memastikan keseriusan para kader yang hadir. Sejauh mana keseriusan saudara untuk bekerja atas nama integritas, menempatkan merah putih di atas kepentingan pribadi atau golongan, iya atau tidak? Oke, baik. Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk tetap terima menjadi Ketua Umum Demokrat. Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan KLB di Sumatera Utara inkonstitusional dan ilegal. Klaim mencapai 1.200 orang bukanlah pemilik suara sah. Herzaki menjelaskan pihaknya tak akan menggelar kongres dalam waktu dekat, apalagi dengan tujuan pergantian ketua umum. Gak mudah loh Mbak memboleh pemilik suara sah. Tapi kalau hanya sekedar membawa orang yang kami dengar Mbak, yang kami tahu saat ini informasinya adalah yang datang itu ada entah mantan kader, entah mantan ketua DPC, atau mantan ketua DPD, atau mantan pengurus di masa lalu, ataupun salah satu pengurus sekarang ya di DPD atau DPC itu, tetapi bukan yang punya hak suara, bukan ketuanya, bukan sekretarisnya, tapi katakanlah anggota pengurus lah atau kepala badan apalah pada ini lah. Itu kan nggak sah sesuai ADART. Gimana ceritanya membuat sesuatu dari dasar yang tidak sah, hukum legal standingnya nggak ada kok gitu. Sebelumnya kisruh Partai Demokrat yang berujung pada gelaran KLB hari ini dipicu atas pemecatan sejumlah kader Demokrat serta kekecewaan sejumlah kader terhadap kepemimpinan AHY yang dianggap tidak demokratis. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menolak hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. AHY menganggap KLB ilegal dan inkonstitusional. KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan Kongres Luar Biasa berdasarkan ADART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan ADART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Pemirsa, respons terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa dirinya lah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. AHY juga menyatakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara hari ini ilegal dan inkonstitusional. Kalau sudah terbelah begini, bagaimana menentukan siapa yang benar dan siapa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah? Saya akan langsung berbincang dengan Hengki Luntungan, pendiri Partai Demokrat sekaligus inisiator KLB, Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Hengki, Pak Syarif, Mas Burhan. Ya, selamat malam. Baik, saya sudah bisa melihat semuanya. Pak Hengki sudah bisa mendengar saya, Pak Hengki?
Ya, bisa. Baik, Pak Hengki, saya mulai dari Anda. KLB Demokrat menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang baru. Saya harus tanya dulu, kenapa Muldoko ketimbang Marzuki Ali dan kenapa Muldoko ketimbang AHY? Oke. Tentunya kita melihat kredibilitas pertama bahwa Pak Muldoko memiliki kemampuan untuk membesarkan partai ini lewat berbagai pengalaman yang beliau lewati. Lalu kalau Pak Marzuki juga sudah legowo, beliau kan lebih baik pada ketua Dewan Pembina. Dan itu saran beliau ketika muncul dua nama, maka beliau menyampaikan sebaiknya saya Dewan Pembina aja. Jadi kalau dibanding dengan AHY, waduh, jauh panggang daripada api. Ya, saya kan bukan politisi kemarin pagi. Ya, jadi apapun yang disampaikan tadi oleh AHY bahwa itu ilegal, itu kan menurut dia lah. Ya. Tetapi sebagai politisi, kalaupun kita terjadi perbedaan pendapat, kita akan uji di lapangan kok. Ya. Kalaupun merasa bahwa hukum dilanggar, silakan dengan upaya hukum gitu ya. Jadi nggak usahlah kita ribut-ribut. Kita kan sayangi partai ini. Ya, jelas sayangi partai ini ketika kita mendirikan partai ini. Baik, itu alasannya Pak Syarif Hasan. Apa tanggapan Anda? Anda mau katakan apa kepada Pak Hengki yang sedang berada di KLB di sana? Mau mengucapkan selamat atau sebaliknya, Pak Syarif? Iya, saya pikir pertama sama sekali di luar konteks mengucapkan selamat, tetapi yang saya inginkan agar teman-teman Hengki Luntungan ini saya kenal baik, bahkan memang dia adalah pendiri dan saya mengharapkan agar timbul kesadaran dari teman-teman yang melakukan kongres luar biasa yang jelas-jelas itu adalah ilegal dan inkonstitusional dan sesuai dengan ADRT kita. Nah, kalau teman-teman ini mencintai Partai Demokrat, tolonglah dibaca bahwa untuk melakukan kongres luar biasa itu banyak persyaratan-persyaratan, aturan-aturan yang kita tetapkan melalui ADRT kita bersama yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya saya katakan tadi adalah tadi juga dijelaskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY bahwa untuk melakukan kongres luar biasa itu harus ada 2/3 dari pemilik suara yang terdiri daripada DPD provinsi dan DPC di tingkat kecamatan tingkat kabupaten dan kota itu harus menyetujui. Nah, kalau tidak berarti KLB tidak bisa dilakukan. Dan yang kedua juga harus disadari bahwa sesuai dengan ADRT harus mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi. Nah, yang ketiga, yang tentunya yang harus didorong menjadi ketua umum itu adalah kader Partai Demokrat, kader yang sudah pernah menjabat sebagai pengurus DPP Partai Demokrat, yang tahu betul bagaimana visi misi daripada Partai Demokrat, yang sudah tahu betul bagaimana memperjuangkan Partai Demokrat. Nah, kalau kita ingin melakukan verifikasi, maka jelas mereka itu tidak memiliki legalitas karena mereka yang hadir itu sebagian kecil itu adalah yang hanya kurang lebih sekitar 10% saja yang memiliki legalitas. Sisanya itu adalah hanya kader-kader Partai Demokrat yang dimobilisir ke dalam kongres yang diklaim sebagai representasi dari seluruh daerah. Jadi lagi saya katakan, ya tolonglah, marilah kita besarkan partai ini dengan cara janganlah melanggar aturan ADRT sendiri. Mari kita menghormati ADRT yang kita buat sendiri. Sudah selama ini kita buat ADRT dengan 5 kali kongres yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan itu semua sesuai dengan ADRT kita.
Nah, Oke, saya ingin lagi-lagi kembalikan lagi ke saya- Pak Hengki. Pak Syarif boleh ditahan terlebih dahulu. Tadi Pak Syarif bilang ada 3 poin kurang lebih yang dilanggar. Salah satunya adalah terkait dengan aspek legalitas. Pak Hengki, sebetulnya bukti apa yang dipegang oleh penyelenggara KLB di sana itu yang membuktikan bahwa KLB ini legal, KLB ini konstitusional? Oke. Kenapa saya katakan bahwa KLB ini legal dan KLB ini konstitusional? KLB kan bukan barang tabu. Jadi ketika pemilik suara menjadi resah dan kepingin sebuah refreshing dalam sebuah struktur organisasi, ya kita harus ikuti. Ya karena mereka milik kok. Ya. Saya tidak akan buka sebagai alasan yang mereka sampaikan kenapa KLB. Yang saya melihat ketika partai ini anjlok sebagai tanggung jawaban moral seorang pendiri, ya udah berarti ada something wrong dalam leadership. Saya sangat menyesali apabila dianggap bahwa KLB ini adalah sesuatu yang ilegal. Persetujuan daripada komisaris utama agar kiranya direktur utama tidak tumbang. Nah, saya nggak mau seperti itu. Pak Syarif kan teman saya juga. Ya. Bagaimana pertama kita membesarkan partai ini? Dengan misi, visi, jiwa dan semangat daripada demokratisasi. Ya. Jadi kalaupun itu dibilang ilegal, dari mana ilegalnya? Ketika masyarakat, ketika konstituen pemilik suara meminta untuk KLB, besoknya dipecat kok. Ya. Nah, udah kayak perusahaan, Pak Syarif ingat. Ya. Pak Syarif ini kan bos perusahaan. Ya. Gitu. Jadi kalau the boss is always right. Baik, ada Jadi pemecatan partai yang seperti dilakukan itu. kepada pengurus yang meminta diselenggarakan KLB. Nanti saya akan minta tanggapannya dari Pak Syarif Hasan, lalu juga tanggapan dari Mas Burhan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk pasti akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Talk pemirsa, saya ingin ke Pak Syarif sekarang menanggapi apa yang disampaikan Pak Hengki tadi soal pemecatan kader atau pengurus Demokrat yang ingin ada rekonsiliasi, yang ingin menyelamatkan Partai Demokrat tapi dipecat. Bagaimana itu Pak Syarif? Saya pikir terbalik, pemikiran yang terbalik. Pertama, apa yang dilakukan oleh teman-teman ingin menyuarakan sesuatu aspirasi, tolong dibicarakan di organisasi secara normatif, tetapi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk mewacanakan, mengancam akan melakukan KLB dan langsung melakukan gerakan ke provinsi, ke tingkat provinsi dan ke tingkat kabupaten, dan itu laporan ke DPP itu sangat jelas sekali. Jadi bukan aspirasi yang ingin disampaikan, tetapi melakukan gerakan. Dan setelah diklarifikasi semuanya, ternyata gerakan ini masif. Dan ibaratkan ini sudah gerakan kudeta, ya bagaimana mau dilakukan rekonsiliasi kalau yang dilakukan kudeta. Kalau yang dilakukan adalah hanya pelanggaran administrasi atau pelanggaran disiplin, itu masih sangat terbuka. Tetapi ini pelanggaran yang sangat-sangat substansi dan betul-betul suatu gerakan yang tidak bisa di-excuse, melanggar, ingin melakukan kudeta. Nah, yang kedua, jadi yang sejumlah orang ini dipecat karena memang ada indikator mereka akan melakukan kudeta. Itu laporan yang disampaikan oleh DPD dan DPC, beberapa DPC, ya disampaikan ke DPP. Nah, yang kedua saya katakan, gerakan ilegal ini, contoh saja saya katakan, bagaimana ingin secara konkret bahwa mereka ini tidak representasi daripada pemilik suara, itu yang namanya forum pendiri dan deklarator Partai Demokrat itu memang memiliki hak suara, tetapi ketua umumnya mendukung AHY sebagai ketua umum yang sah. Nah, tidak ada representasi organisasi yang hadir di KLB ini. Yang hadir itu hanyalah oknum-oknum.
Ya kan? Nah, Oke, Ketua ditahan Umum dulu Forum Pak Syarif. Politik- Oke, ditahan dulu. Kita terputus sekarang dengan Pak Hengki. Nanti saya ingin minta tanggapan dari Pak Hengki atas apa yang disampaikan Pak Syarif. Sekarang saya ke Pak Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, terpilihnya Muldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB ini kan mengonfirmasi sejumlah hal yang tadinya hanya sekedar isu. Isu kudeta, aktor di balik kudeta, dan masalah di kepemimpinan AHY. Tapi publik tentu penasaran ini sebetulnya ujungnya akan seperti apa? Mau dibawa kemana Demokrat ini? Bagaimana analisa Anda? Ujungnya siapapun yang menang, pada akhirnya Demokrat yang kalah. Karena Partai Demokrat yang dirugikan oleh tarik-menarik antara dua kubu. Apapun hasil yang nanti diputuskan baik oleh pengadilan maupun oleh pemerintah. Jadi sebaiknya semua pihak itu seharusnya menjaga atau menahan diri ya. Karena persoalan ini sudah sampai pada tingkat yang merugikan kepentingan Partai Demokrat itu sendiri. Jadi secara faktual, terlepas siapa yang kuat legalitasnya, secara faktual sekarang Partai Demokrat terbelah jadi dua. Nah pada ujungnya akan dibawa ke Kumham. Nah pertanyaannya adalah Kumham mau memilih siapa? Apakah mau memilih kubu Mas AHY ataukah kubu KLB di Deli Serdang? Kalau mengikuti aturan, setidaknya ADART yang disahkan oleh Kumham sendiri, kita tahu Kongres Partai Demokrat terakhir di Jakarta Maret 2020, itu kepengurusan maupun ADART-nya sudah dibawa ke Kumham. Maka sebenarnya hampir mustahil menyelenggarakan KLB. Tetapi masalahnya adalah soal keputusan siapa yang nanti disahkan itu kadang-kadang tidak terkait dengan urusan ADART. Ada persoalan politik yang tentu saja turut menentukan siapa yang akhirnya mendapatkan lirikan pemerintah. Nah itu. Nah Jadi pertanyaan chance-nya kemudian bagaimana Mas adalah Burhan kalau dibawa ke Kemenkumham? kalau aturan secara normatif berdasarkan aturan legalistik ya itu seharusnya kubu Mas AHY yang disahkan. Apa alasannya? Simple. Kalau kita lihat hasil Kongres 2020 Zilvia itu sudah dibawa ke Kumham. Kumham sudah mensahkan kepengurusan Partai Demokrat berikut konstitusi partainya. ADART Maret 2020 itu memperkuat posisi Pak SBY meskipun posisinya sebagai majelis tinggi dan mempersulit untuk melaksanakan KLB. Jadi memang ada banyak barikade yang dibikin Pak SBY supaya tidak ada KLB. Nah, kalau aturan itu yang disepakati oleh Kumham, jadi sulit untuk legalitas KLB yang ada di Deli Serdang sana. Cuma masalahnya Zilvia, ini kan kadang-kadang politik bukan 1 + 1 sama dengan 2. Jadi ada persoalan lain yang kita tahu misalnya dulu ada muktamar luar biasa kubu Caimin yang diadakan di Ancol versus muktamar luar biasa kubu Gus Dur yang diadakan di Parung. Nah saat itu pemerintah lebih melirik kubu Caimin, pemerintah Pak SBY ya waktu itu ya. Jadi lagi-lagi ada variabel-variabel lain yang mungkin membuat kubu Deli Serdang cukup percaya diri. Kalaupun toh misalnya legalitasnya dipertanyakan, ketika dibawa Kumham mungkin masih ada harapan untuk menang. Nah masalahnya adalah yang kalah mau kemana? Nah dugaan saya ya bisa jadi ada Partai Demokrat Perjuangan gitu, atau apapun namanya ya. Tetapi ujungnya yang saya bilang tadi Zilvia, siapapun yang menang pasti ada yang terluka dan yang paling dirugikan adalah Partai Demokrat. Ujungnya siapapun yang menang Demokrat akan kalah, Demokrat akan ada yang terluka di sini. Pak Hengki, kalau sudah begitu, kalau Mas Burhan bilang ujungnya sebetulnya Demokrat yang akan dirugikan dengan adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Apakah ini yang dicari oleh KLB Demokrat di Deli Serdang? Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Burhan adalah sesuatu yang positif. Jadi kalau dia berujung kepada masalah legalitas melalui ranah hukum, itu adalah lebih baik. Karena kalau kami yang melaksanakan KLB dan sebagai pendiri lebih cenderung agar kiranya partai ini harus menjadi besar kembali dengan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kredibilitas yang terukur.
Oke, Kira-kira sebentar begitu. Pak Hengki, Anda mengatakan lebih baik kalau diselesaikan dengan dilihat dari sisi aspek hukumnya. Kalau begitu saya ingin tanya kepada Anda, apa yang membuat Anda percaya diri kalau ini dinilai hanya dari segi aspek hukumnya, aspek legalitasnya, apa sebetulnya yang dipenuhi oleh KLB Demokrat di Deli Serdang ini? Aspek hukum yang mana kalau dilihat dari ADART soal syarat 2/3 DPD, setengah DPC, kemudian ada tanda tangan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Yang mana itu adalah Pak SBY, yang mana yang dipenuhi untuk menyelenggarakan KLB Demokrat? Oke, ya. Kami sungguh sangat percaya diri. Kenapa? Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak menjadi satu-satunya dasar dalam pelaksanaan KLB. Artinya, jika 70%, 80% pemilik suara, konstituen ingin mengadakan satu refreshing, itu harus dilakukan. Kita kan mau menyelamatkan partai. Ya, jadi jangan pada akhirnya ibarat kapal sudah tenggelam baru kita rapat. Selamatkan apanya. Jadi sebelum hal-hal itu terjadi adalah sepantasnya kita mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Syarif soal ADART itu tidak jadi satu-satunya dasar untuk menyelenggarakan KLB. Ada upaya penyelamatan yang lebih penting di situ. Boleh dijawab nanti Pak Syarif, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi di Prime Talk. Pak Syarif, tadi sebelum jeda Pak Hengki mengatakan bahwa ADART tidak selalu menjadi dasar utama untuk melaksanakan KLB. Justru di balik semua itu adalah ada 7-80 konstituen yang menginginkan adanya pergantian supaya Partai Demokrat ini bisa diselamatkan. Bagaimana tanggapan Anda Pak Syarif? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apanya yang mau diselamatkan. Justru sekarang Partai Demokrat elektabilitasnya lagi naik. Ya, dari hasil pemilu kemarin itu 7,5%, sekarang udah naik jadi 11%. Nah, yang kedua ingin saya tegaskan, kalau saya mengibaratkan kalau saudara Hengki mengatakan mengelola partai itu tidak harus dengan ADART, maka itu sama dengan artinya apa yang dilakukan itu adalah gerakan liar pasti. Liar sama halnya dengan kalau negara kita ini kan diatur semuanya dijalankan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau apa yang dilakukan di luar daripada konteks Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah gerakan liar dan harus dilawan dan harus ditiadakan. Nah yang kedua, jadi kalau yang ketiga, jadi kalau diidentikan dengan ADART tidak boleh bukan satu-satunya cara untuk mengelola partai. Pertanyaannya kalau begitu dengan melalui apa? Dengan konstituen. Itu juga tidak diatur di dalam ADART. Nah, yang keempat ingin saya sampaikan, Partai Demokrat sangat berharap agar pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas yang akan menjaga iklim politik dan demokrasi, yang bertanggung jawab tentang iklim politik dan demokrasi di Indonesia yang sekarang sudah mulai baik. Saya harapkan ini jangan sampai ini mencederai demokrasi. Tolong sistem penegakan hukum dan sistem politik di Indonesia ini ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, besar harapan kami pemerintah dalam hal ini betul-betul hadir untuk menegakkan mana yang benar, mana yang ilegal. Nah, tentunya sekali lagi kami harapkan ketegasan pemerintah. Ya. Sekalipun kami ada yang mengatakan ini adalah masalah internal, tetapi pada akhirnya tentunya adalah peran pemerintah dalam hal menegakkan keadilan dan demokrasi Indonesia adalah sangat berperan penting untuk menghadapi membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Itu kira-kira yang saya ingin tegaskan. Mas Burhan, kalau kata Pak Syarif sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa menjaga iklim politik dan demokrasi di Indonesia. Berarti apakah memang sekarang bolanya, wasitnya itu adalah pemerintah, Kemenkumham? Ya, karena pada ujungnya soal pengesahan partai politik itu ada di tangan Kumham. Meskipun tentu saja bisa di-challenge ya.
di pengadilan. Tapi buat saya begini, Zilvia, ada persoalan legalistik, formalistik, ada persoalan politik. Ini dua hal yang kadang tidak bisa dikompromikan. Dari sisi legalistik bisa jadi kubu Mas AHY atau bahkan kubu KLB Muldoko yang dimenangkan. Tetapi secara politik tetap saja ada PR yang harus dituntaskan. Terutama bagaimanapun kita tahu ya ada persoalan konflik internal partai, bahwa ada kubu tertentu yang dianggap mengundang pihak eksternal, sehebat apapun penetrasi atau intervensi eksternal, kalau dari sisi internal solid itu pasti bisa dibendung itu penetrasi Kalau begitu Mas eksternal Burhan, tadi. saya ingin tanya, apa sih akar masalah dari konflik internal ini? Apakah baru kali ini dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Demokrat? Apakah karena sekarang tidak ada figur Pak SBY, AHY tidak bisa menggantikan figur SBY, atau bagaimana Mas Burhan? Memang Partai Demokrat salah satu partai yang relatif penuh dengan drama, ya, terutama sejak Mas Anas terpilih Kongres 2010 di Bandung. Kemudian terpilihnya Mas Anas kan relatif tidak tanda kutip tidak diinginkan oleh Pak SBY ya saat itu ya. Yang kemudian ada kasus hukum yang mendera Mas Anas, terjadi KLB, kemudian Pak SBY tampil sebagai ketua umum langsung, dan kemudian perkembangan berikutnya muncul nama Mas AHY ya. Yang poin saya kira-kira legitimasi, popularitas, aura, karisma seorang Pak SBY memang tidak serta-merta otomatis bisa diwariskan. Nah, itu yang kemudian memunculkan pernak-pernik tidak puasan di internal, khususnya memang dari kelompok yang yang mampak, yang akibatnya kemudian diselesaikan dengan jalan pecat memecah, yang ujungnya kemudian berakhir pada seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi ini adalah hilir dari persoalan yang tidak tuntas, terutama di Kongres 2020 kemarin, di mana sepertinya ada mereka yang mungkin punya keinginan untuk men-challenge gitu ya, tapi tidak punya kesempatan untuk menyuarakan. Dan baik, kalau begitu saya harus tanya dulu ini ke Pak Hengki, kita cari dulu akar masalah hulunya itu di mana. Pak Hengki, apakah betul ada ketidakpuasan atas kepemimpinan AHY, tapi kalau Pak Syarif mengatakan tadi kenapa tidak puas, karena sekarang kalau dilihat dari segi elektabilitas justru ada kenaikan dari 7,5% menjadi 11%. Jadi apa sebetulnya yang dipermasalahkan dari kepemimpinan AHY, Pak Hengki? Jadi gini loh ya, kita artinya faktual aja lah dengan data. Udah jelas kok dari 10 sekian turun menjadi 7, kok bagaimana sekarang naik. Dengan adanya pemecatan beberapa kader, harus diingat mereka memiliki kapasitas untuk menjadi vote getter. Karena mereka rata-rata adalah anggota DPR RI. Nah, ketika ini terjadi, saya berani taruhan apa aja, anjlok suara partai. Sehingga konstituen dengan pola seperti ini memintakan untuk segera menyelamatkan barang ini, partai ini. Nah, itu yang kami juga berupaya dengan beberapa senior lain untuk sekiranya berkenan, cobalah mengatur hubungan yang baik antara pendiri partai, senior partai, ya DPP, dan majelis tinggi. Ternyata jalan ini buntu. Nah, ketika itu buntu, hanya ada satu jalan yang bisa menyelamatkan kapal yang mau tenggelam. Pak Hengki, buntunya bagaimana? Apakah sudah ada upaya sebelumnya, misalnya rekonsiliasi, upaya untuk berbicara dengan AHY, supaya kita sama-sama mencari, menjembatani apa sebetulnya yang diinginkan oleh para pendiri senior Partai Demokrat dengan apa yang diinginkan oleh AHY? Apakah sudah ada usaha itu sebelum akhirnya ke KLB? Iya, udah berusaha maksimal ya. Tetapi ini kan kita mau ketemu dengan beliau kan kayak ketemu malaikat aja. Iya. Coba tanya seluruh DPC se-Republik ini, ya, bisa nggak ketemu AHY atau DPD? Nggak bisa.
apalagi kalau turun ke daerah dibebankan juga kepada semua DPC. Kenapa Beberapa sulit bertemu DPC dengan itu, ketua umum sendiri, Pak Hengki? Iya, nanti setelah ujang-ganjing begini baru sok tahu kan mau turun ke daerah. Tapi it's too late. Semua sudah terlambat. Semua sudah terlambat kalau menurut Pak Hengki. Oke, Pak Syarif Hasan, boleh dijawab Pak Syarif bagaimana menanggapi Pak Hengki, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Syarif Hasan usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita tiba di segmen akhir Prime Talk. Pak Syarif Hasan, tadi Pak Hengki mengatakan sebetulnya sudah ada upaya rekonsiliasi yang diupayakan sebelum adanya KLB. Upaya untuk bertemu dengan Ketua Umum AHY, tapi susah sekali untuk bertemu. Nah sebetulnya apakah masih ada kesempatan, apakah masih ada itikat untuk bisa menyelesaikan konflik di hulunya, masalah internal di Partai Demokratnya, Pak Syarif? Pertama ingin saya sampaikan bahwa AHY ini sudah menjalankan partai dan meningkatkan elektabilitas partai dari 7% menjadi 11%. Nah yang kedua, pada tahun 2014, pada saat Partai Demokrat ini mengalami kesulitan, surveinya terdegradasi dari 20% turun menjadi 6%. Pada saat itu ingin saya pertanyakan, kemana semua ini teman-teman pendiri yang sekarang mendeklarasikan dirinya sebagai pendiri. Mereka ini kan pada saat kami lagi kesulitan tidak pernah muncul di permukaan. Sekarang kita sudah mulai rebound. Kenapa kok tiba-tiba membuat persoalan dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan alasan yang mengatakan ADART tidak perlu mengelola partai. Nah ini sesuatu hal yang tidak betul. Nah yang kedua, saya jelaskan bahwa AHY sekarang itu kan baru 1 tahun, dan selama 1 tahun ini kita disibukkan dengan begitu banyak program-program pilkada dan sebagainya, sehingga program ke daerah juga pun dilakukan secara sinergi, dan itu tidak semuanya belum tercover dalam waktu 1 tahun ini. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa apabila legalitas, maksud saya integritas dan loyalitas perjuangan kader-kader di daerah itu semakin termotivasi di bawah kepemimpinan AHY. Salah satu buktinya masyarakat merespon dengan elektabilitas yang tinggi. Jadi alasan utama yang disampaikan oleh para penyelenggara KLB ini adalah betul-betul di luar konteks. Ya. Jadi justru dengan apa yang dilakukan itu justru mendegradasi Partai Demokrat. Kami sudah susah-susah untuk menaikkan elektabilitas Demokrat. Kami sudah sulit berjuang untuk menaikkan elektabilitas Demokrat. Sekarang dengan gerakan yang seperti begini, itu bahkan menurunkan elektabilitas partai kita lagi. Jadi, baik Pak Hengki, terakhir, tadi Pak Syarif mengatakan justru apa yang dilakukan kubu Anda ini justru bisa mendegradasi apa upaya yang sedang diupayakan oleh Partai Demokrat saat ini. Apa tanggapan Anda? Itu kan kita sudah berupaya maksimal bagaimana menyelamatkan partai ini dengan berupaya agar kiranya jangan sampai jalan rekonsiliasi buntu. Ketika jalan rekonsiliasi buntu, maka perhitungan Partai Demokrat akan tinggal nama pada pemilu 2004, ya itulah yang kami lakukan untuk penyelamatan. Sehingga KLB dilakukan berdasarkan tuntutan daripada grassroots. Nah, ini yang dapat kami harus sampaikan agar kiranya tolonglah bahwa partai ini jangan dijadikan seperti perusahaan. Harus jadi partai terbuka. Baik, oke. Terakhir Mas Burhan, tampaknya dua kubu ini kekeh. Jadi kalau mau diselesaikan dengan cara, tadi Anda mengatakan ada 2 cara. Jalur hukum, kemudian jalur politik. Apakah masih bisa diselesaikan lewat jalur politik? Siapa kira-kira figur yang bisa menjadi penengah? Apakah Pak SBY bisa menjadi penengah? Ya, memang Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari figur Pak SBY karena beliau adalah veto getter, jadi veto player dan sekaligus vote getter. Dan sejarah Partai Demokrat bagaimanapun besar, salah satunya karena popularitas Pak SBY. Tetapi kalau kita lihat tren, Sylvia, Partai Demokrat 2004 dapat 7,45%, tahun 2009 menjadi pemenang pemilu 20,85%. 2014 anjlok
50% lebih menjadi 10%. Terakhir tren turun masih berlanjut di 2019, kira-kira sekitar 7%. Jadi perolehannya kembali seperti di tahun 2004. Nah pertanyaannya adalah, apakah kondisi semacam ini masih berlanjut sampai 2024 atau tidak? Kalau trennya seperti ini, terjadi perpecahan internal, memang ada kontribusi faktor eksternal ya. Tetapi kalau trennya masih seperti ini, kemungkinan tren penurunannya berlanjut di 2024. Jadi harus segera diselesaikan. Nah tentu saja buat pemerintah, bagaimanapun sebagai wasit, pemerintah harus imparsial, harus netral. Jadi sebaiknya pemerintah menjauhkan diri dari persoalan-persoalan yang membuat kredibilitas pemerintah sebagai wasit itu akan dipertanyakan. Jadi jaga dari persoalan konflik internal ini dan putuskan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Oke, terima kasih atas analisa Anda Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih juga untuk Pak Syarif Hasan dan juga Pak Hengki Luntungan. Kita sama-sama menantikan apa selanjutnya yang akan terjadi di Partai Demokrat. Demikianlah pemirsa akhir dari Prime Talk hari ini. Sayang sekali waktu telah habis. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Sesaat lagi program Top News akan hadir bersama rekan Syazawi Sastro.